Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalasari dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Musa paradisiaca untuk memenuhi tugas mata kuliah taksonomi tumbuhan 2. Di sini ada beberapa poin, yaitu klasifikasi, ciri morfologi, cara reproduksi, persebaran, dan peran. Yang pertama yaitu klasifikasi. Musa paradisiaca ini termasuk kingdom plantae, divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, kelas Liliopsida, berkeping satu atau monokotil, termasuk ordo Musales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca. Kemudian yang kedua yaitu ciri morfologi. Ciri morfologi ini ada beberapa poin, yaitu dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama yaitu akar. Pada pohon pisang, akarnya berupa rimpang, tidak mempunyai akar tunggang yang berpangkal pada umbi batang. Di akar terdapat di dalam tanah atau di bawah tanah, dan akar akan tumbuh menuju ke bawah sampai kedalaman antara 75 sampai 150 cm. Jadi akar ini dia itu menempel pada bonggolnya. Yang kedua yaitu batang. Sebenarnya pada pohon pisang ini dia tidak memiliki batang ya. Maksudnya dia itu memiliki batang semu alias bukan batang beneran. Sebenarnya batang pada pohon pisang ini terletak di dalam tanah yang berupa umbi batang. Di bagian atas umbi batang terdapat titik tumbuh yang menghasilkan daun atau pelepah, atau orang Jawa istilahnya itu debok, dan pada suatu saat akan tumbuh menjadi bunga pisang atau jantung pisang. Yang berdiri tegak itu adalah sebenarnya batang semu. Batang semu terbentuk dari pelepah daun panjang yang saling bertumpukan sehingga ia menjadi tebal. Jadi dia itu saling bertumpukan sehingga dia menjadi tebal. Akhirnya dia mampu berdiri tegak. Nah, tinggi batang semu ini berkisar antara 3 sampai 7 meter. Poin selanjutnya yaitu tentang morfologi daun. Daun pada pohon pisang ini berbentuk lanset memanjang yang letaknya tersebar dengan bagian bawah daun yang tampak berlilin. Jadi kalau kita lihat ke bagian bawah permukaan pada daun pisang, kita akan melihat tampak berlilin atau kayak ada serbuknya warna putih, itu adalah trikoma. Kemudian daun diperkuat oleh tangkai daun yang sama, kalau nyebutnya itu ya debok, yang panjangnya antara 30 sampai 40 cm, jadi cukup panjang. Kemudian morfologi dari bunga. Nah, bunga pada pohon pisang ini disebut jantung pisang. Kenapa kok disebut jantung? Karena bentuk dari bunganya ini itu menyerupai seperti jantung. Kemudian bunga pisang tergolong berkelamin satu atau monoecious dalam satu tandan, atau biasanya orang Jawa menyebutnya satu tundun. Daun penumpu bunga biasanya berjajar rapat tersusun secara spiral. Jadi kalau kita lihat secara morfologi, secara langsung, jadi bunganya itu rapat, susunnya spiral. Daun pelindung yang berwarna merah tua, berlilin, mudah rontok, berukuran 10 sampai 25 cm. Bunga tersusun dalam 2 garis melintang, yaitu bunga betina dan bunga jantan. Nah, pada bunga betina terdapat bakal buah berbentuk persegi. Sebaliknya, pada bunga jantan ia tidak memiliki bakal buah. Selanjutnya yaitu tentang buah. Setelah bunga terbentuk, satu kesatuan bakal buah disebut sebagai sisir, atau kita menyebutnya biasanya itu satu cengkeh kalau orang Jawa nyebutnya. Setiap tandan mempunyai berat sekitar 4 sampai 22 kg. Jumlah sisir berkisar 6 sampai 7 dan buahnya sekitar 10 sampai 16 per sisir. Kemudian yaitu tentang cara reproduksi. Cara reproduksi pada pohon pisang ini aseksual dengan tunas. Tunas akan tumbuh setelah pohon pisang yang sudah dewasa berbuah dan mati. Tunas berasal dari
tunas ketiak bagian yang ada di dalam tanah. Kemudian untuk persebaran hampir di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kemudian meliputi daerah tropik dan subtropik sampai benua Amerika. Kemudian peran dari pohon pisang ini sangat banyak sekali ya manfaatnya, seperti daunnya untuk bungkus makanan tradisional semisal pepes atau botokan atau lainnya kan banyak sekali, atau juga sebagai untuk alas gantinya piring. Jadi secara alami. Kemudian batangnya bisa dimasak untuk sayur-sayuran. Kemudian dari batang asli sendiri itu yaitu batang atau disebut bonggol itu bisa digunakan sebagai keripik. Dan buahnya sendiri tentu buahnya bisa dikonsumsi manusia, ini kebutuhan utama. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.